Hai, kumaha damang. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Biarpun memakai wifi tetangga, asalkan gratis, dan enggak ketahuan. Amin. Yuk gas keun barudak, kali ini kita akan membahas film asal Brasil berjudul Rich in Love, tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang anak pengusaha tomat kaya raya, yang memilih untuk hidup pura-pura miskin, demi bisa mendapatkan hati seorang dokter magang di kota. Kira-kira gimana ya, keseruan ceritanya ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai. Miringkan HP dan let's play the story. Film akan dibuka dengan sebuah pedesaan, bernama Pati di Alvarez yang jaraknya 100 km dari Rio de Janeiro, hiduplah seorang anak bernama Teto. Dia juga sering dijuluki Pangeran Tomat, karena si Teto ini adalah anak dari pengusaha saus tomat yang kaya raya, bernama Teodoro. Saking kayanya, di kota Pati di Alvarez gak ada yang mampu menyaingi kekayaan bapaknya. Teto dimanja oleh bapaknya Teodoro. Sampai-sampai di umurnya yang udah dewasa sekarang. Kerjaannya cuma main cewek sama makan tidur doang. Saking keselnya Teodoro dengan kelakuan Teto yang manja, Teodoro pun meminta agar pembantunya jangan lagi memanjakan Teto, karena dia udah gede. Selain cantik, Paula juga selalu memberi semangat kepada kedua temannya, yaitu Katia dan Raisa yang sama-sama menjadi dokter magang, di rumah sakit yang sama di rumah sakit. Paula pun bertekad untuk mendapatkan surat izin prakteknya sendiri, sehingga saat sang dokter mengajaknya untuk ikut operasi, Paula harus membatalkan undangan si Katia untuk pergi ke pesta lajangnya karena si Katia ingin segera menikah di saat Paula mengikuti operasi bersama Dr. Victor. Si dokter mencoba merayunya dan mendekati Paula, sehingga Paula pun risih dan langsung pura-pura sakit agar bisa menyusul kedua temannya yang hendak pergi. Ketika hendak menaiki bus, Katia dan Raisa pun mengatakan kenapa Paula tidak melanjutkan operasinya bersama Dr. Victor. Si Paula pun mengatakan bahwasannya Dr. Victor mengajaknya untuk ikut operasi, bukan karena kinerjanya yang baik, melainkan hanya karena si dokter suka dengan kecantikan yang dipunyai Paula. Di sini mereka pun menyemangati Paula untuk terus bekerja keras agar mendapatkan surat izin prakteknya sendiri. Adegan berpindah ke Teto yang sedang santai, dia melihat temannya Igor yang ingin sekolah. Si Igor ini adalah anak dari pembantunya si Teto yang merawatnya dari kecil. Teto lalu mengajak Igor taruhan bergulat. Jika Teto menang, maka si Igor harus mengikuti kemauannya, begitupun sebaliknya, hingga pertarungan mereka pun dimenangkan oleh Teto, dan juga mengambil mobil Range Rover, untuk menunjukkannya kepada Teodoro, agar si bapak mau membelikan mobil tersebut, untuk hadiah ulang tahunnya. Di dalam perjalanan, sales mobil pun meminta agar Teto mengurangi kecepatan mobilnya. Tapi Teto tak menanggapi obrolan sales tersebut. Si Teto malah tebar persona dengan mobil bus yang ingin pergi ke festival tomat. Di mana ternyata di dalamnya ada si Paula dan kawan-kawan. Sehingga akibatnya Teto pun diberhentikan oleh polisi, karena kecepatan mobilnya melanggar aturan. Sang polisi pun cuma memperingati Teto, karena dia tahu Teto adalah anak dari Teodoro si juragan tomat. Namun tidak dengan polisi wanita berdua. Dengan tegas dia mulai memeriksa Teto, yang mana faktanya si polwan ini pernah dibuahi oleh Teto. Dia meminta agar Teto mengundangnya di pesta ulang tahunnya nanti malam. Waduh, hebat juga nih si Teto, mentang-mentang anaknya juragan tomat. Cewek-cewek di desanya dia buahin. Setelah itu Teto pun pergi ke kantor ayahnya, untuk membujuk sang ayah agar dia bisa mau membelikan mobil Range Rover, untuk hadiah ulang tahunnya. Namun sang ayah menginginkan hadiah yang bermanfaat untuk Teto, yaitu sebuah pekerjaan di perusahaannya. Lalu, Teodoro pun memanggil orang kepercayaannya yang bernama Monica, untuk mendidik dan mengarahkan Teto, di perusahaannya nanti. Malam, harinya di festival tomat, Paula dan teman-temannya pun bersenang-senang, sambil menonton acara musik. Di sana si Teto juga sedang merayakan pesta ulang tahunnya, di tempat yang sama. Teto nampak sedang menari, dengan wanita-wanita yang mengidolakannya karena kaya raya. Gak lama setelah itu, Igor pun datang ke pesta. Namun Igor kesulitan masuk ke sana, karena namanya gak ada di daftar tamu undangan. Hingga Igor pun memanggil Teto, dan meminta Teto memasukkannya ke dalam pesta. Igor pun merasa senang karena ternyata Teto ingin mengenalkan Igor ke Salma, wanita yang sangat dia kagumi, namun Igor harus merasakan sakit hati karena Salma, wanita pujaannya, menyukai Teto dan secara agresif,
Si Salma mencipok Teto di hadapan Igor. Igor, yang cemburu pun lantas pergi. Teto pun mengejarnya, dan terjadilah adu argumen di antara mereka. Igor pun mengatakan kepada Teto, bahwa semua wanita yang mendekatinya, cuma pengen hartanya saja, karena Teto adalah orang kaya. Coba kalau Teto miskin, sama kayak Igor, pasti nggak ada cewek yang mendekatinya. Igor juga mengucapkan kalau hanya dialah sahabat sejati Teto. Merasa ucapan si Igor benar, Teto lalu melepaskan jaket serta kalungnya yang bertuliskan Pangeran Tomat Teto. Lalu melanjutkan pestanya ke semua orang. Tanpa menunjukkan identitas kalau dia adalah putra Teodoro, si juragan tomat. Kemudian puncak acara pun dimulai, yaitu perang tomat. Tanpa sengaja Teto melemparkan tomat ke badan si Paula. Paula yang gak senang lalu menghampiri Teto dan memarahinya. Hingga tanpa sadar Katia dan Raisa, teman si Paula diganggu oleh para pria pemabuk. Paula yang gak senang pun melerainya, namun dia malah jadi korban pelecehan para pemabuk tersebut. Teto yang melihatnya langsung menolong Paula. Akan tetapi si Teto, malah mendapatkan hantaman dari sikut si pria, sampai hidungnya patah. Paula pun mengatakan, kalau mereka dari Rio de Janeiro, dengan ilmu kedokterannya Paula mengobati Teto, lalu Teto mengajak Paula ke perkebunan tomat, untuk membersihkan darah di hidungnya. Di sini Teto mengatakan kalau dia adalah anak dari petani tomat. Si Teto yang terkesima, dengan kecantikan wajah Paula pun, mencoba ingin negel bibir dengannya. Tapi sayang ditolak oleh Paula, dia lalu menyuruh Teto untuk segera beristirahat, yang mana itu adalah sang ayah, yang datang dengan mobil impian si Teto. Teodoro mengatakan, kalau mobil ini adalah hadiah untuk Teto. Karena mau bekerja di perusahaannya. Teto lalu mengatakan kepada ayahnya, kalau dia ingin magang di Rio de Janeiro, kantor cabang Teodoro dengan alasan dia pengen mandiri, padahal MAH dia ini cuma pengen ketemu sama si Paula di sana. Kemudian, Teto mengajak Igor ke Rio de Janeiro. Untuk magang dan bersaing bersamanya, di kantor cabang sang ayah. Tak lupa Teto mengajak Igor taruhan, kalau si Igor berhasil meraih posisi tertinggi di kantor sang ayah, maka Teto akan memberikan Igor mobil Range Rover. Begitu sampai saat itu. Teto dan Igor menginap di apartemen Teodoro. Mereka sepakat untuk bertukar identitas, agar Teto sportif dalam mengejar posisi tertinggi, menjadi karyawan di perusahaan sang ayah. Dia juga gak pengen, kalau sampai nanti Paula tahu, kalau Teto adalah anak dari Teodoro, si juragan tomat. Saat hari pernikahan Katia, sahabat Paula tiba, Teto pun datang ke sana. Tapi saat sampai di sana, Teto menyadari kalau dia salah pakaian. Akhirnya, Teto bertukar pakaian dengan petugas kebersihan, agar dia bisa melihat, apakah Paula adalah wanita yang tulus. Teto lalu berpura-pura menjadi petugas kebersihan, yang tentunya membuat Paula terkejut, melihat Teto ada di pesta tersebut, hingga ketika mereka mengobrol, datanglah Dr. Victor, yang mana si Dr. Victor ini, mengejek Teto. Paula yang gak terima, dengan perlakuan sombong sang dokter, langsung memberikannya pelajaran, yaitu dengan melakukan PI bersama, di hadapan Dr. Victor. Kejadian tersebut tentunya, membuat si Teto kaget, dan juga bahagia. Sambil berjalan di pinggir pantai, Teto lagi-lagi berbohong kepada Paula, bahwasanya dia adalah anak orang miskin, yang berjuang untuk meraih mimpinya, bekerja di perusahaan saus tomat. Di sini Teto menyisipkan kata-kata puitis, yaitu, jika hidup ingin mencapai sukses, maka kita harus bekerja keras. Paula yang memang pada dasarnya wanita tulus, yang memberikan Teto semangat. Paginya, Teto dan Igor pun, datang ke kantor sang ayah untuk magang. Tanpa disengaja, mereka bertemu dengan Monica. Hingga saat perkenalan dimulai, Teto dan Igor bertukar peran, dan di sini kita bakal melihat terjadinya kesenjangan sosial. Igor yang berperan sebagai Teto, selalu mendapatkan perhatian lebih dari mentornya. Begitupun sebaliknya, Teto yang berperan menjadi Igor, selalu kena omelan karena kerjaannya nggak pernah becus. Teto pun sedikit jengkel, melihat Igor yang selalu didekati, dan dipuja oleh mentor mereka. Alhasil, dia pun meminta bantuan kepada Monica, untuk mengajarkannya cara bekerja yang baik, agar bisa mencapai posisi tertinggi, di perusahaan sang ayah. Nah, posisi si Monica sekarang, telah dikeluarkan dari perusahaan Teodoro tanpa alasan yang jelas.
Singkatnya, Teto pun pergi ke rumah sakit untuk meminta tolong pada Paula agar memeriksa kakaknya si Monica yang lagi sakit. Dan begitu diperiksa, Paula pun mengatakan kalau dia belum bisa memberikan resep obat karena dia belum memiliki surat izin kedokteran. Monica yang kesal dengan Teto pun meminta agar jangan main-main dengannya. Teto lalu menjanjikan Monica mobil Range Rover. Jika Monica berhasil mengajarkannya bekerja dengan baik, Teto juga bilang kalau mobil itu sudah dijanjikan kepada Igor jika dia mendapatkan posisi tertinggi. Mengajarkannya dengan cepat gak lama. Si Paula pun mendatangi mereka dan mengatakan kalau dia sudah membuat janji kepada temannya agar kakak Monica bisa diperiksa di rumah sakit esok hari. Nah, sebagai tanda terima kasih telah menolongnya, Teto pun mengajak Paula berkencan. Keesokan pagi, Monica pun mendatangi Teto di apartemen. Dia mengatakan kepada Teto, kalau mau jadi pekerja yang baik, maka dia harus langkah lebih maju dari yang lain. Monica menyuruh Teto untuk datang lebih pagi ke kantor. Dengan inisiatif, si Teto mengerjakan tugasnya lebih awal. Lalu membagikan hasil kerjanya kepada setiap karyawan. Namun mentornya yang bernama Alana merasa tak senang dengan hasil kerja Teto. Sehingga, Teto pun merasa sedikit putus asa. Merasa rencana pertamanya gagal, Teto pun meminta saran kepada Monica. Dia juga meminta saran agar rencana pertamanya dengan Paula berjalan mulus. Di sini, Monica pun memberikan saran kepada Teto. Hingga tibalah Teto, di malam kencannya dengan Paula, dia mengajak Paula ke tempat yang belum pernah dikunjungi olehnya. Sehingga Paula pun senang dan memberikan Teto hadiah tiit-tiit bersama si Teto. Si Teto menelpon ajudannya untuk menyiapkan sebuah kontrakan. Teto pun meluncur ke sebuah kontrakan kecil di atas apartemennya yang sudah disiapkan oleh Igor. Di sana, Teto dan Paula melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu. Setelah mendapatkan cinta dan pembuahan dari Paula, Teto pun jadi bersemangat ke kantor. Dengan ide cemerlangnya, dia mampu menyayangi kreativitas si Igor, sampai-sampai kepala direksi bingung, dan memutuskan untuk memakai ide mereka berdua, untuk kemajuan perusahaan. Adegan berpindah ke Igor, di saat dia hendak pulang Alana, sang mentor meminta imbalan karena sudah membantunya berdebat dengan petinggi perusahaan. Agar Igor mengajaknya ke apartemen miliknya. Hingga saat Igor menghidangkan makanan kepada Alana, si Alana pun menggodanya karena si Alana taunya si Igor ini adalah Teto, anak dari juragan tomat. Igor yang polos pun cuma bisa diam saat terjadinya pembuahan ganas dari si Alana. Wah, akhirnya Igor yang malang dapat keberuntungan juga nih. Harus mendengar desahan kenikmatan dari si Alana dan juga Igor. Hal itu pun membuat si Teto terlambat bekerja. Sedangkan Igor datang tepat waktu dan diminta untuk menjadi pimpinan proyek air mancur saus tomat, ide dari si Teto. Tentunya Teto pun kesal karena dia hanya mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Igor. Dan saat kerjaan mereka selesai, proyek air mancur saus tomat pun berhasil dibangun. Sementara itu, Paula yang sedang mempersiapkan pesta kelulusan bersama temannya pun didatangi oleh Teto. Di sini, si Paula meminta agar Teto menghadiri pesta kelulusannya nanti malam. Hingga saat si Teto mengantarkan Paula pulang, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Teodoro, ayahnya Teto. Namun, karena Teodoro hanya ingin berbicara kepada Teto, si Paula pun pamit pulang. Di saat mereka berdua sedang mengobrol, Teodoro mengajak Teto untuk menghadiri acara pertemuan dengan investor nanti malam. Jelas aja hal itu pun membuat Teto panik karena nanti malam bertepatan dengan acara kelulusan Paula. Akhirnya Teto pun meminta bantuan Igor dan menyusun rencana, yaitu untuk memesan hotel yang berdekatan dengan acara si Paula. Si Igor juga meminta beberapa uang dengan Teto agar membuat meeting palsu, karena si Alana ini tahu kalau Teodora petinggi perusahaan akan membuat sebuah pertemuan. Pada malam saat kedua acara itu tiba, Teto yang lagi menghadiri acara meeting bersama investor izin ke toilet, untuk mengganti baju dan segera meluncur ke acara kelulusan Paula. Tapi sayangnya, Teto ketabrak sepeda. Paula yang melihat itu pun mencoba membantu Teto, dan memberikan minuman, yang mana minuman tersebut telah diberikan obat teler oleh Katia, dan niatnya minuman itu akan diberikan kepada Dr. Victor, agar gak gangguin si Paula lagi, tapi nyatanya minuman itu malah diminum oleh si Teto, yang mana hal tersebut membuat rencananya agak kacau. Saat Teto kembali ke meeting, dan pengen pergi lagi ke acara Paula, dia lupa mengganti bajunya.
namun dia beralasan kalau Teto ingin menyanyikan lagu romantis untuk Paula. Di mana ternyata hal itu menjadi kacau saat celana Teto terbakar, dan ketika Teto teringat bahwa dia harus kembali meeting lagi, dia pun meminta Igor bertukar baju, namun tanpa dikira Teodoro datang memergokinya, hingga Teodoro pun marah, dan meminta agar Teto jangan kembali lagi ke tempat meeting. Kesialan Teto gak sampai situ aja. Saat dia hendak menghampiri Paula, si Paula tiba-tiba sudah berada di depan hotel. Yang mana faktanya, si Paula ini udah tahu kalau Teto adalah anak juragan tomat dari sepupunya Katia. Paula yang kesal karena dibohongi oleh Teto pun meminta agar Teto tidak menemuinya lagi. Teto yang mendengar itu pun tiba-tiba pusing dan jatuh pingsan. Ya, kasihan banget nih si Teto. Pagi harinya, Teto yang baru tersadar pun berselisih paham dengan sang ayah yang mengatakan kalau Teto adalah anak manja yang gak pernah berubah. Teto pun berusaha menjelaskan kesalahan yang terjadi semalam, tapi Teodoro pun sudah tidak mempercayainya lagi. Teto yang kesal dengan sang ayah, pergi ke rumah Monica untuk numpang tempat tinggal. Sebagai imbalan Monica pun memintanya membantu membersihkan rumah. Singkatnya Teto yang merasa bersalah itu menemui Paula, untuk mencoba meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Tapi sayang Teto sudah terlambat karena Paula mengatakan, kalau dia akan jadi relawan di Amazon, dan akan meninggalkan Rio de Janeiro. Teto yang gabrut alias galau brutal itu pun hanya bisa diam, dan bermalas-malasan. Monica yang melihatnya, lantas memaksa Teto bangun dan pergi ke acara hasil pengumuman perusahaan, yang akan meraih posisi tertinggi di acara itu ternyata, nama Teto lah yang disebut sebagai posisi karyawan tertinggi, gak disangka Teto dan Igor pun berdiri lalu, Teto menyuruh Igor ke atas panggung, di mana si Igor jujur, kalau dia bukanlah Teto. Kemudian Teto menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi, dan mengatakan kalau yang pantas menerima ini, adalah Monica, karena dia adalah pekerja yang baik dan juga jujur. Teto dan Igor lalu pergi meninggalkan acara tersebut, disusul dengan Alana dan Monica, yang menghampirinya meminta penjelasan. Beruntung, si Alana ini paham dan mau menerima kekurangan si Igor, namun sedangkan Monica meminta janji Teto untuk memberikannya mobil, dan di sini Teto akhirnya mempunyai inisiatif menjual mobil Range Rover tersebut untuk membangun sebuah perusahaan startup bersama dengan Igor, Monica dan juga Alana. Scene pun berpindah, setelah setahun kemudian, yang mana Teto diberikan kejutan di hari ulang tahunnya. Di sini, Teto akhirnya berhasil membuktikan kepada ayahnya, Teodoro bahwa dia bisa membangun perusahaan sendiri bersama Monica, Igor, dan Alana. Nggak hanya itu, si Teto juga mendapatkan kejutan lain, yaitu Paula yang tiba-tiba hadir dan mengatakan, kalau dia cinta kepada Teto dan ingin hidup bersamanya. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa bercermin, bahwa cinta tidak harus memandang harta, ya kalau ada hartanya lebih baik. Hehehehe dari admin 41 mengucapkan. Adios, sampai jumpa lagi.